Oke Bu, ada sedikit pengetahuan ya Bu. Jadi kalau kita di laptop, di PC ya, kalau kita mau akses email, Ibu kan tadi bilang via Chrome ya, Google Chrome. Ya, misalnya ini saya buka Google Chrome-nya ya. Nah itu artinya Ibu mengakses email melalui browser. Ini kan Google Chrome ya Bu, seperti saya punya ini kan. Opera ya, Edge itu, ini Chrome, itu kan browser ya Bu. Nah kalau browser berarti yang kita akses, yang kita buka itu adalah webmail namanya ya, equatorgroup.id/web webmail. Nah gitu, alamatnya itu yang kita akses ya. Kalau kita enter kebuka di situ, dan kemudian Ibu masukin kredensial username-nya berupa alamat email penuh ya, passwordnya password yang tadi. Itu kalau kita akses email via browser. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak perlu setup apa-apa lagi ya kan. Kita hanya perlu buka browser, entah itu Chrome, Edge, Opera, Safari, segala macam. Pokok browser, kita masukin alamat webmailnya ya, kemudian kita akses. Itu kelebihannya. Jadi kita tidak perlu setup. Kekurangannya apa? Kekurangannya kita tidak bisa langsung mengetahui ketika email itu datang, iya kan? Kita hanya bisa tahu ketika kita buka browser, buka webmail, masukin kredensial. Setiap kali kita akses email, kita akan melakukan itu, gitu kan? Buka browser, masukin alamat webmail, masukin kredensial, gitu. Nah, gimana supaya nggak melakukan itu berulang-ulang ketika ada email masuk? Kita langsung tahu. Nah, itu kita mengakses email, ada namanya email client. Email client itu program pembuka email, ya Bu. Nah, kalau di komputer Windows 10, Windows 11 ya, itu sudah dilengkapi dengan namanya Windows Mail. Kalau Ibu ketik tekan start gitu ya, tekan start, kemudian ketik mail begitu, nah itu langsung mail app begitu ya, dapat itu pasti ya. Windows 10, Windows 11 sama, dapat mail app ya. Nah mail app itu sekarang sudah mau dihijrahkan oleh Microsoft ya ke yang namanya Outlook. Nah ini Windows Outlook ini ya Bu. Nah itu nah ini kalau Ibu lihat di icon-icon di komputer saya ini kan ada mail, ada Thunderbird, ada Postbox, ada Outlook. Nah ini semuanya itu pembuka email Ibu. Nah ini keuntungannya apa? Keuntungannya ketika ada email masuk, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya. Ketika ada email masuk, saya cuma buka notifikasi yang ada di sini misalnya, itu akan keluar ada email begitu. Nah saya langsung klik dan akan terdaftar email yang baru tersebut, tanpa membuka browser, tanpa mengetikkan alamat webmail, tanpa memasukkan kredensial begitu ya Bu. Jadi keuntungannya saya bisa langsung tahu ketika email itu masuk, dan kelebihannya ketika saya mau ngirim email pun lagi-lagi saya nggak perlu buka browser, saya nggak perlu masukin webmail ya, alamatnya, kemudian nggak perlu masukin kredensial. Itu kan bolak-balik harus begitu kan, karena kita mau korespondensi kan. Korespondensi itu artinya menerima dan mengirim. Nah kalau kita mengakses email kita melalui email client ya, jadi program pembuka email atau program pengakses email ini, kita selain bisa memasukkan sekali saja memasukkan informasi itu ya, selain itu kita juga bisa dalam satu program ini bisa mengakses banyak email, banyak akun email. Ini akun Gmail saya ada di sini ya, akun Gmail saya yang lain ada di sini, akun Gmail saya yang lain lagi ada di sini, akun Gmail saya jadi akun Gmail saya banyak ya.
kemudian ini akun Equator Group gitu. Jadi tanpa pindah webmail, tanpa membuka browser, saya bisa tahu dan saya bisa langsung jawab ketika ada email masuk, Ibu. Ya, nah itu terserah Ibu mau setiap kali akses membuka Chrome, mengakses email via email klien ini. Jadi app pembuka atau program pembuka email, gitu ya Bu ya. Nah, program pembuka email ini ya sekali lagi kalau di Windows 10 dan Windows 11 itu sudah otomatis disertakan Windows Mail namanya ya, yang ikonnya itu begini, mail aja pokoknya. Oke Bu, nah ini saya mau menjelaskan kalau Ibu mau membuka email melalui pembuka email atau email klien atau yang ada di tempat Ibu, misalnya ini yang udah pasti ya, Windows Mail ini Ibu tinggal buka ya, kan kalau kita buka kan arahnya ke sini. Nah, di pojok kiri bawah itu nanti ada tanda gear, itu tanda gigi roda ya, kita manage account. Nah, ini kita tambahkan account gitu. Nah, ditambahkan account. Nah, informasi yang saya berikan tadi itu Bu ya, berupa ini ya. Nah, ini itu yang nanti kita menjadi bahan masukan di sini. Gitu. Karena apa? Karena kan email yang kita mau masukin nih kan bukan Outlook, bukan akun Microsoft, bukan akun Google, bukan akun Yahoo, bukan akun iCloud kan. Tapi kita mau masukin informasi server email kita sendiri, gitu kan. Jadi other account ya, kita klik di sini. Nah, ini nama kredensial Ibu. Jadi email Ibu misalnya mimin.kustini@ ini harus lengkap ya, equatorgroup.id. Kemudian namanya Ibu misalnya, passwordnya yang saya udah kasih ke Ibu ya. Terus kemudian itu kita sign in nanti. Ya, kita sign in. Nah, dia akan mencoba mencari server emailnya. Ya. Nah, karena kita tuh di dunia ini banyak yang menggunakan webmail ini, karena kita kan ini server bikinan kita sendiri. Nah, itu kan biasanya untuk hosting email kita di suatu tempat yang profesional itu kan pasti ada nama default untuk server emailnya, gitu ya Bu ya. Nah, makanya ini bisa langsung diketahui sama dia, bisa dapat ini tanpa kita kasih tahu, dia langsung bisa dapat. Mimin Kustini ini ada di servernya equatorgroup.id, begitu. Jadi kalau kita done, nanti akan muncul di sini salah satunya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita cek isinya ya, ini ya, change mailbox synchronization setting, dia sudah benar ini ya. Klik di sini itu Bu. Kalau kita lihat ya Bu ya, ini informasi email servernya sudah betul untuk yang incoming itu kotak surat buat masuk ya. Jadi email itu kan terdiri atas dua box gitu lah ya, dua server. Satu untuk nerima, satu untuk mengirim. Nah, kalau yang nerima incoming email servernya itu sudah betul mail.equatorgroup.id sekian gitu ya, 993. Ya, itu sesuai dengan yang ini kan Bu. Nih, kalau dilihat username, portnya ini, protokolnya ini. Tapi kotak untuk mengirimnya itu kan berbeda gitu. Jadi ini SMTP servernya kita punya alamat sendiri nih ya. Jadi bukan ini gitu, bukan incoming dan outgoing itu sama, melainkan kita harus pilih yang ini. Ini harus dilepas ini pilihannya ini. Klik. Nah, harus dikosongkan sehingga membuka opsi kita untuk mengedit
outgoing servernya. Karena apa? Karena outgoing servernya berbeda. Yang satunya Mail Equator ID, yang satunya servernya namanya SMTP, antispamcloud.com. Gitu, itu berbeda IMAP dan SMTP-nya atau kotak masuk dan kotak keluar suratnya, emailnya itu berbeda alamatnya. Nah, sehingga kita outgoing servernya, username kita pakai yang ini. Kita copy. Ya, jadi bukan ini lagi. Ya, kita copy ini. Nah, outgoingnya ini kita ubah yang menjadi yang ini nih. Nah, gitu. Tapi yang informasi ininya dihapus saja. Ya. Kemudian ini outgoing server passwordnya ini. Ya, pokok kita masukkan saja informasi yang saya sediakan ini, Bu. Ya. Jadi SMTP server. Nah, ini kan kalau kelihatan nih outgoing SMTP server. Nah, ini masukin username-nya dimasukin, ya kan? Outgoing server username. Passwordnya ini, gitu, Bu. Ya, kalau kita klik dan kita save. Nah, itu baru nanti email Ibu di sini ya. Nah, itu kelihatan atau terbuka begitu ya. Nah, ini kalau Ibu mau compose email baru atau buat email baru itu bisa langsung dari sini. Gitu ya. Ini kan memudahkan sekali. Gitu. Jadi saya ingin berbagi informasi bahwa untuk mengakses email itu bisa dari browser, itu via webmailnya, bisa dari pembuka email client, alat atau program pembuka email, ya Bu ya. Nah, pembuka email yang ada di tiap komputer untuk yang Windows itu namanya Windows Mail, yang ikonnya bentuknya begini. Ya. Misalnya kalau Ibu nggak suka gitu dengan Windows Mail, ya bisa pakai yang lain gitu ya. Nah, kalau dalam contoh ini saya misalnya pakai Thunderbird begitu. Nah, ini saya pakai Thunderbird ya. Nah, ini Ibu perhatikan nih, ini email saya semua. Ibu bayangkan kalau saya setiap mengecek harus membuka satu persatu, ya kan mencret, ya kan? Ini email saya semua. Saya tadi mengirim Ibu lewat server yang ini kan, GMX, ya, yang ada di Rusia. Nah, ini kan webmailnya ada, tapi kan saya nggak mau, males buka browser, males masukin alamat webmail, males masukin kredensial. Saya tinggal bikin aja di sini. Saya bisa berkomunikasi, bisa korespondensi dari app ini. Tidak perlu buka browser. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi nggak perlu buka gmx.com gitu terus masukin segala macemnya itu, bikin males ya gitu. Oke, gitu dulu Ibu, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada yang nggak jelas tanya saya lagi. Mudah-mudahan yang di HP udah ke setup ya Bu ya. Itu juga sama sebetulnya, di HP pasti akan ditanyakan IMAP dan SMTP. IMAP itu untuk menerima, SMTP itu untuk mengirim gitu. Oke, gitu dulu Bu. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.